wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Balik lagi sama aku Mita Hamid di NHM 13 Channel. Kali ini aku masih mau wawancarain salah satu teman aku yang pernah naik gunung dan punya horror experience di Gunung Merbabu kalau nggak salah. Kita langsung aja kenalan sama orangnya. Ini dia. Halo, nama gue Acuy, gue dari Depok. Gue di sini diundang oleh Kak Mita. Bakal cerita-cerita seru nanti. Oke deh, setahu aku dari Instagramnya nih, nanti aku tampilin di sini. Dia tuh seneng banget naik gunung ya, lu kayak anak pencinta alam gitu kan ya. Nah, terus banyak banget foto-fotonya nanti aku tampilin, pokoknya entah di sini, sini atau sini nanti dilihat. Sekarang kita langsung aja kali ya dengerin ceritanya dia. Gimana tuh bro, cerita deh bro. Waktu itu gue bulan April berangkat karena emang lagi gabut, kusut, karena COVID juga kan. Belum lama gue ke Merbabu. Tuh tanggalnya gue lupa tanggal berapa. Gue dari sini sendiri. Habis itu ketemuan teman di sana di Jogja. Di situ gue turun dari Jogja, gue lanjut lagi ke Magelang. Sendiri kan ya lo dari Jakarta tuh. Ya, mesti gue sendiri. Habis itu gue ketemuan sama teman di Jogja, lanjut ke Magelang buat naik gunung Merbabu. Itu gue lewat jalur Swanting. Dan itu gokil sih. Keadaan gunung lagi sepi itu menurut gue. Ya lagi COVID kan. Iya. Gue penasaran nih, soalnya gue baru denger, gue kan emang orangnya nggak suka yang kayak naik gunung, nggak pernah malah dalam hidup gue, makanya gue pengen denger cerita lo. Nah, itu pas awalnya pas gue ke situ nyampe gue lah pagi jam 3. Habis itu gue nge-trek beli logistik dulu di Alfamart. Baru habis itu gue ke base camp Swanting. Nah, jam 8 barulah gue menanjak trek itu. Naik tuh, jam 8 pagi. Oke. Jam pagi. Itu hawanya udah berapa kali naik gunung udah nggak kayak biasanya naik gunungnya di Merbabu itu. Masih pagi ya hawanya udah aneh gitu ibaratnya. Karena di sana lagi ada sembahan apa sih hasil tani, orang Jawa itu bilang. Apa ya istilahnya? Yang ngerti coba di Syukuran komen. ya, hasil syukuran gitulah ibaratnya. Gunung lagi disepiin, keluarga juga lagi pada kayak sembayang ibaratnya. Dari jalan gue start jam 8, nyampe pos 1 itu gue sekitar jam 9-an, setengah jam deh, ibarat setengah jam. Nah dari pos 1 itu ke pos 2 itu lumayan jauh treknya, lewatin lumayan jauh udah. Sama di beberapa jalan itu ada suara yang aneh-aneh, itu pagi loh, itu aneh banget. Kayak misalnya di kuping kita denger mau kemana. Pagi. Iya, kayak Wow. ngapain di sini. Nah sebelum pos 2 gue lewat kayak hutan kebakaran gitu, karena sana bekas longsor. Karena musim hujan kan, gue naik April musim hujan. Itu gue ngeliat sosok monyet tapi gedenya sepohon. Jangan mata kepala lu liat monyet gede, monyet beneran atau? Kayak monyet beneran tapi gedenya itu nggak mungkin nih sebagai sejenis monyet lah ibaratnya. Nggak ada yang segede kayak gitu, ibaratnya kan gorila aja udah Cingkong gede lah gitu banget ya. ya. Tapi dia udah Tapi nggak mungkin ya, nggak pagi mungkin. segede gitu juga. Nah dia nantang gini, ngeliatin, gue lihat, ya udah, gue baca doang. Gue di sini bukan mengganggu, gue di sini cuma silaturahmi. Habis itu ya udah gue jalan aja. Dari nyampe pos 2 itu gue sekitar jam 1, jam 12. Jam 12 dan jam setengah 1 gue istirahat lah, merokok, ngopi. Itu emang gak ada orang, bener-bener tuh gunung. Aduh, kayaknya salah nih gue naik tanggal segini. Jadi lu bilang sendiri tuh? Itu udah berdua sama temen gue. Oh berdua, iya kan itu mau berdua berangkat ada jaraknya sendiri. ya. Jadi kalian tuh cuma berdua doang tuh naik gunung? Iya, naik gunung. Gokil, berani lo ya di kondisi lagi pandemik, sepi lah pasti. Iya, dan besoknya tuh harus tutup gunung, makanya gue ya udah. Daripada tanggung kan udah nyampe sana, daripada ya nggak jalan-jalan. Nah pos 2 gue lanjut ya, pos 2 itu sebelum pos 2 itu kejadian unik lagi. Ada, gue kata sih orang, tapi kayak bukan orang gitu, duduk di pohon belakang, kayak modelannya emang jaket anak gunung. Gimana sih, diem pucet gitu ngeliatin. Kita nengok lagi ada
dan nunduk lagi nggak ada. Itu cuman gue yang ngeliat doang, temen gue nggak ngeliat. Nyampe lah sekitar jam 3, gue nyampe pos 3 tuh tempat camp. Nah itu juga itu horornya gokil menurut gue. Nyampe pos 3 itu kita bangun tenda lah, namanya berdua doang kan. Gue buat tenda isi kapasitas 6 atau 5, itu isi berdua doang. Leganya minta ampun ya. Tenda maghrib, biasanya HP gue ajan itu bunyi, ini nggak bunyi, kayak ada yang matiin. Iya, semacam ada di frekuensi yang aneh gitu nggak sih? Iya, Jadi kayak sih, aneh. Baru kali ini sih gue naik gunung emang sesepi itu, mungkin lagi pandemi gini kan. Dan besoknya itu gunung langsung tutup, makanya bangun tenda itu pas malam jam 7 habis isya. Itu gangguannya gokil semua. Jam gamelan lah suara. Itu dengar gue berdua sama temen gue. Suara gamelan. Gamelan Jawa. Ya, Tung. banyak yang kejadian Iya. orang naik gunung dengarnya suara gamelan. Nah itu. Dan lu juga ngalamin itu. Terus Gamelan. Dan akhirnya gue daripada aneh-aneh lagi kan, temen gue parnoan, yaudah mending kita tidur aja, habis makan Indomie kita tidur aja yuk. Itu belum, habis gamelan keluar itu kayak di depan tenda gue ada yang berdiri, sosok tinggi gede gitu. Itu kayak belakangnya tuh pertama rame. monyet, kedua lihat orang yang pucat itu, Iya. ketiga ada orang lagi berdiri. Orang tinggi itu gede gitu. Oke, terus Diemin aja. Udah dalam hati gue emang gue niat di sini cuma nggak ganggu, niat gue silaturahmi ya, silaturahmi malam gitu aja. Dan jam 9 akhirnya gue iniin aja bocah, yuk kita tidur aja daripada kita aneh-aneh. Nah jam 12 malam gue kebangun karena tenda gue kebuka gede loh. Karena tenda itu bisa dibuka dari dalam doang, dari luar tuh nggak bisa dibuka. Nah itu tenda gue dibuka gede banget, kayak orang ada yang habis masuk, tau gak sih, masuk ke tenda gue. kebuka. Kebuka. Gue bangun jam 12, wah pantesan dingin banget. Gue tutup tuh. Pas gue tutup, suara ngapain di sini? Gitu lagi, gila. Kayak gitu Gue merinding tuh. lagi. Merinding lagi. Maksudnya iya, gue juga kalau ada di posisi lo gitu kan, berdua di gunung, Keadaan sepi. keadaan sepi, kalau ada apa-apa gimana, terlebih ada yang bisikan-bisikan manja dari hantu. Aduh. Itu pasti kan. Ih, kalau bisikannya cewek cantik nggak apa-apa ya? Oh iya. Terus lanjut bro, habis ada yang buka. Iya, gue buru-buru. Akhirnya gue tutup setengah tuh. Saking parno kan, bisi gitu. Gemeter nggak lu? Iya, gemeter lah. Udah pucat gimana? Temen gue bangunin lah. Tutup tenda. Terus dia nanya, lu ngapa pucat? Udah tutup aja, gue gituin. Pas dia mau nutup, dia dikasih lihat lah, nggak tahu apa, dia langsung Allahu Akbar, dia tutup, langsung kabur, langsung tidur. Teriak, Akbar, langsung kabur karena mungkin apa yang dia lihat pasti ada sosok yang dilihat. Tapi dia nggak mau cerita namanya yang di gunung kan gitu. Oh iya, lebih katanya di baik. gunung, gue Lebih sebelumnya ada vlog yang sama si Iya. Paul tuh katanya kalau di gunung itu kita lihat apa jangan Jangan di situ. diucapin di situ. Ya. Lebih baik nanti di bawah. Di bawah atau di kota. Iya, pas udah pulang. Udah pulang, baru kita cerita. Oh gitu, ini ilmu sih buat gua. Mungkin kalau someday gua beraniin diri buat naik gunung bisa juga kayak gitu. Ya benar, karena kalau kita ngomongin di gunung itu, dia makin demen. Ibaratnya makin rame. Gue diomongin nih. Ya makin datang aja dia ke tempat kita tuh, tempat tenda kita. Ini lebih baik kalau ngeliat gitu sesuatu ya keep aja. Kita udah lihat ya udah keep, jangan tahu. Apalagi buat teman-teman yang nggak ngelihat nanti makin jadi parno, makin suges, lebih parah lagi kan. Benar. Nah udah paksain itu. Gue hampir nggak bisa tidur. Paksain temen gue akhirnya tidur emang bocah keboan. Dia tidur aja bisa ngeliat kayak gitu ya udah. Gamelan lagi suara tuh lebih rame. Kayak orang pasar gimana sih lewat? Kayak pesta kali yang Iya, kayak lebih ke kayak pesta ada. gitu nggak sih? Iya, lebih parah kita mau keluar. Nggak ada tenda lain ibaratnya. Tenda satu di ujung. Baru ada itu anak Bekasi. Akhirnya gue kenalan. Oh ada tuh akhirnya yang Paginya. pendaki juga. Ya. Di ujung banget kita. Ya udah, paginya menjelang subuh gue bangun, ya udahlah, habis itu nggak ada apa-apa, cuaca bagus, nggak badai cuma pas maghrib.
Ya, akhirnya gue lanjutin lintas, gue naik Suwanting turun Selo. Nah sampai puncak itu ketemulah sama orang jaket kuning. Gue naik berdua kan, gue duluan, anak Bekasi itu sama katanya menujuan lintas juga, mau barengan, tapi gue duluan aja, gue tunggu nanti di puncak, batin itu ya kan. Gue ketemu sosok baju kuning itu, manusia sih, gue ngeliat dari kakinya dulu napak, dia ngerokok. Habis itu dia nanya, mas dari mana? Gue bilang dari Jakarta bang. Oh udah doang. Iya. Ya gue nanya, abang dari mana? Dia cuma nggak bisa, dia nggak jawab. Dari sana, dia bilang gitu, nunjuk doang. Oh ya udah, ya udah hati-hati aja tadi gitu. Feeling gue nggak enak nih. Gue nggak Feeling gue nggak enak nih, soalnya kalau ada orang yang di gunung nggak bisa ngomong, dia cuma jari-jari gini doang, gue udah. Itu bener dua-duanya nampak kayak lihat modelnya ya biasa aja kayak orang sana, pakaiannya jaket kuning, dan gue pun pakai jaket kuning, ada fotonya. Ya nanti fotonya gue tayangin di sini. Terus ya itu tuh, gue ajak ngobrol lagi, dia nggak jauh, ya gitu doang, manggut-manggut di sono-sono doang. Ya udah, lebih baik gue tinggal. Ya udah bang, gue lanjut lagi, dia manggut, ya udah. Udah, dan ternyata habis itu anak Bekasi ketemu dia juga. jadi kalian ngobrol tuh, pas ngobrol-ngobrol, Nah, lo tadi ketemu orang ini nggak gitu? iya ketemu, ternyata ketemu. Tapi pas dia belokan itu hilang bang katanya. Nggak tahu kemana, cepat banget turunnya. Ya positif aja itu, mungkin seorang ataupun ini. Ya gue pikir ya positif aja. Gue pikir ya manusia biasa aja. Dan gue menuju puncak Merbabu itu akhirnya gue nyampe jam 12 siang karena emang nyantai gue jalannya, nyantai banget. Dan turun lewat Selo itu lebih parah lagi ternyata, udah nggak ada air dan mistisnya gila. Itu jam 1 siang gue mau ke pos 4 Selo, mau ngambil air atau mau kencing, tiba-tiba gue mau kencing. Dan itu gue lihat, waduh cewek banyak banget sumpah. Iya, Cewek? Mr. K sebutannya. Punten gitu? Iya. Ya ampun, ya. Ada gelayutan di pohon-pohon kecil gitu, ucang-ucang kaki. Aduh, gue merinding dengernya. Aduh, gue sih nggak sanggup, gue kayak gitu udah lari gue. Gokil itu. Pingsan pasti. Gue bilang, yaudah, gue nggak, inti gue yang tetap udah ngeliat tuh biasa kan, jadi jangan gue harapin, gue dalam hati pokoknya kembali lagi, gue nggak mau ganggu dan lu jangan ganggu gue. Udah, gue mau kencing kalau gitu doang. Mungkin nggak tuh Mr. K-nya, Miss Nggak K-nya tahu dah. pengen lihat lu bisnis. Mungkin Ada, ngintip, guys. mungkin ngintip. Oh dia. ngintip dari Dari mana? Karena emang gak ada orang lagi kan, Ding. Ibaratnya lu ngapain kesini gitu. Mereka kesepian kali. Iya, Belum. lagi ngobrol. Terus, Dan menuju lah gue mau ke pos 2. Itu emang lagi longsor kan, kita diputar arah, jalurnya dibedain. jadi jalur yang nggak seharusnya biasa dilewati. Jalur harus utama kita lewat situ, tapi kita dibelokin. Waduh, kacau nih kayak cerita vlog yang sebelumnya nih. Iya. Begitu juga tuh jalannya, dia motong jalan lain. Tapi kan Motong karena dia jalan. motong sengaja, kalau ini Emang dibuat emang ke sana. mau nggak mau harus lewat jalur Sana, situ. muter lebih jauh. Tuh gue paling belakang, berarti temen gue suruh berdua duluan aja. Gue belakang duduk, belakang gue tuh kayak ngikutin semua. Oh gitu. Suara-suara pendaki gimana sih? Ya yang kayak ada orang Itu udah jalan banyak gitu. Jam 4 ya, udah mau menjelang maghrib, gue gelap karena gue mau muter kan. Itu jamnya lah emang jam-jam mereka keluar. Mau Iya. maghrib gitu. Itu tap gue nengok, ngeliat lagi, kok nggak ada. Positif lagi gitu aja gitu. Jalan lagi, tuk, gitu lagi, gini lagi. Gue mau nengok tapi takut. Tapi 3 kali gue takut tuh, orang deket makin deket soalnya, udah. Nengok gak ya? Temen gue emang udah jauh kan, duluan gue suruh duluan karena dia bawa sampah kan. Gue emang bawa tenda, dia bawa depek kan. Ya udah, kira gue nunggu ngerokok, gue beraniin nih nengok, gue nengok kagak ada. Tapi setiap gue jalan itu menuju ke bawah, di belakang gue ada lu tak, gue berhenti sampai dia gitu tak berhenti. Wow, kacau. Terus Itu gue diikutin semua. Gue buru-buru sampai maghrib, akhirnya jam 5, 5:30
Akhirnya gue nyampe tuh di pos 1, gue istirahat tuh, pernah kecapean kan nggak ada air. Selo itu gue jalur Merbabu nggak ada air. Iya. Satu, mungkin emang udah nggak ada orang kan, orang mau minta kita emang lagi gunung pandemi, gue naikin salah juga sih gue naikin pas gunung pandemi gini. Nunggu. Berarti nih ceritanya masih fresh banget, belum lama ya? Belum lama, April pas COVID. April pas COVID. Pas COVID. Pos 1 itu lebih aneh. Tiba-tiba ada. Saya makin naik level makin aneh ya. Iya. Gue dengerin dari tadi kayak level mistis itu Emang. malah makin gokil. Ya, tapi ada positifnya nanti positifnya akhirnya. Gokil, Pos 1 beneran itu gue. ada burung jenis kayak jalak gitu, tapi warnanya putih, jambulnya kuning. Itu. Dia ada 2. Tiba-tiba turun di depan gua, dia bunyi kak, ngak. Gua diem. Ini tandanya apa ya? Pasti mikir. Ini apa? Apa gua suruh buru-buru turun, takut maghrib ya kan? Karena udah setengah 6. Iya. Ya gue positif di situ. Akhirnya gue buru-buru aja. Bener. Gak lama gelap kan maghrib, belum nyampe base camp gelap bener. Ternyata gue suruh buru-buru turun sebelum Mr. K pada gelantungan lagi di atas. Oh Gitu. iya kalau maghrib kayak gitu keluar. Iya dia Tapi kita ketawa. belum lihat, Kak. Ngeliat ketawa sampai diketawain Oh, gue. iya. Aduh gini lagi. Ketawain semua gue. Sosoknya sorry ya gue pengen tahu karena kan Miss K atau Mr. K sih sebenarnya itu perempuan ya. Iya. Miss K. Miss K itu yang lo lihat secara ininya dengan maksudnya wujudnya tuh kayak gimana? Wujudnya Ah. putih, rambut acak-acakan kayak ada daunan, mukanya hancur. Oh my god. Kayak gitu. Kalau gue dulu pernah lihat yang matanya hitam. Mata hitam, iya rambut kusut. Iya. Memang panjang, rambutnya kusut. Rambutnya gede kusut. banget. Segini. Terus bajunya ya putihnya. Kayak putih-putih gembel gitu sih. Gede dulu banget tuh Ya. di salah satu hotel di Bandung. Dan itu benar-benar sampai pingsan dari depan lift. Ya lanjut, ya serius. Ceritanya serem banget. Karena waktu itu gue masih cupu banget, jadi kayak masih kecil lihat hantu. Jadi ini gue mau pencet lift nih. Nah, Jadi pas gue masuk lift, dia di depan gini. Matanya begitu. Gila, pingsan gue sadar-sadar udah lagi digini-gini. Untung lagi berdua sama temen dulu banget. Terus ya, itu dia udah pada ketawa, gue liat kanan kiri. Ya udah, bentuknya dia apa setiap. tapi ngeliat lebih serem lah, gila mukanya hancur. Iya. Kalau gue masih mending aja mukanya masih kelihatan bentuk, cuma beda kayak nggak ada mata aja. Ininya, kita di bawah ini. Ih, itu mah berarti Miss K yang ini kali menurut gua Melet. Miss K yang brutal ya, maksudnya yang Iya, kayak hancur gitu. kelasnya mungkin kelas yang horor apa ya, premannya yang anehnya. Karena kalau yang normal kan yang biasa kita lihat itu kan biasa yang cuman rambutnya panjang aja, bajunya gitu aja, paling sampai mukanya hancur gitu sih horor gitu. Ini mulutnya di bawah gitu. Gitu. Mangap gitu ya? Nah, Gitu Masih terus lihat. lidahnya sampai ke sini. di dari situ. Aduh, semoga selama gua ngevlog gua nggak mau kayak gitu, sumpah. Makanya mata gua mau ditutup dulu. Itu kan Serem, Bu. Merbabu, tapi ya ambil positifnya sampai gue ke bawah, gue tanya dong kenapa saya ini sama ibaratnya kuncian sana lah ya sana. Iya itu kamu cuma disambut doang karena kami lagi sini lagi ada acara sambutan hasil tani. Oh tapi dengan caranya dia seperti itu menyambutnya. Punya cara sendiri. Iya. Terus itu gue pulang ke Jogja. Nah itu gue kata Jogja rame, totonya sepi. Gue tidur di stasiun namanya anak gunung, tidur di mana aja dong. Keadaan pandemi malah gue sepi banget. Gue ngopi di Kopi Jos. Gue kembali lagi ke stasiun. Dan itu gue tidur di bangku aja, gak ada orang sama sekali. Itu tiba-tiba ya itu lagi. Ketemu Tapi si dengan Miss K lagi. bukan. Ini nggak tahu gue pakaiannya sih kayak pramugari kereta, tau kan? Iya, paham. Iya. Yang topinya begitu. Iya, tapi cewek cantik. Oh. Tapi kayak bukan orang kita, kayak orang luar. Wajahnya. Kamu kan wanita belanja. Duduk doang di bangku misalnya tuh di sini. Ah. Dia di sana noh, jauh. Oh.
dia duduk gini, gue juga duduk kan tiduran, namanya Dipikir nggak ada manusia orang aja gitu. kayak gue mau samperin, takut kok dia diem aja tuh. Takut lu gombalin nggak? Hah? Takut lu gombalin katanya. Aduh, Pucuk ntar boy. ngikut sama Dim. Just kidding, biar nggak terlalu Yeah. horor kan ini ceritanya jujur nih ini horor banget, jadi gue harus merelaks otak gue juga ya, bercanda-bercanda dikit nggak apa-apa kan. Terus lanjut. Masih penasaran nggak? Kata gue mau kepo kan, itu bener cewek apa bukan, tapi kok jam segini jam 12 ngapain? Bisa di pojok, karena yang buat di dalam itu kan ditutup, baru bukanya lagi pagi. Ya karena gue Cewek sendirian loh. iya, kan sedang juga covid kan nggak boleh Iya. banyak orang. Terus dia ngapain di situ? Nggak tahu, gue samperin lagi. Gue sempet gua paksain nanya sih aja. ya. Gue tidur aja lah daripada itu, tapi tetap nggak bisa tidur gue. Tebelat kencing, bawaannya tebelat kencing, kamar mandi jauh, keluar dulu. Karena emang Sering toiletnya kayak gitu loh stasiun orang-orangnya. itu baru buka pagi. Jam 7, jam 8 baru dibuka lah, boleh masuk nuker tiket kan. Ya udah gue keluar lagi ke pon gede itu, pon beringin lah di dekat stasiun kota sana. Keluar, baru gue nyari tempat yang enak kan buat kencing. Gue balik lagi tuh cewek masih ada coy. Buset. Gokil. Iya, gue nengok, gue berani lah, yaudahlah berani lah deketin, nengok. Ya. Bener Wujud lagi, stay aslinya. lagi. Iya, Wow, ini gila banget. kayak gini. Pertama wujudnya mas, di Cantik. samping mah cantik Cakep, aja ya, cakep, tapi cakep. kita deketin lama-lama dia nengok, ya gimana sih? Bukan wujud yang pertama kali gue lihat. Dar gitu ya, hello. Berarti bener-bener kayak di film-film itu bener. Film Ya, itu bener. itu bener. Jadi kayak pertama dilihat cantik, Cantik dulu, dulu. tapi pas dekat mungkin hancur. Hancur. Jadi di sini sebelah Hah? ini nggak ada mata nih, jadi sini ada, ini sini satu nih di bawah matanya ini udah hancur. Ih, berarti kalau Kayak bener ketabrak. kecelakaan itu. Iya, kayak tabrak kereta gimana sih? Tabrakan kereta. Terus, nah itu gini, dia langsung gitu. Serem banget, sumpah. Tuh nggak tahu gue sial apa, tuh ke sana dan pulang-pulang gue sakit 3 hari. Itu karena lu apa ibaratnya kesambet kali ya? Mungkin. Karena lu ngeliatnya banyak, mungkin power lu juga jadi drop sendiri. Drop. Ya kan kita punya power juga sebagai manusia dan energi kita tuh udah keserap gara-gara ngeliat kayak gitu kan menurut gue. Karena gue sendiri kalau habis ngevlog itu badan gue lemes. Lemes banget karena kita ngedatengin teman-teman orang. Dan itu energinya kan pasti ada benturan. Nah, gesekan lagi. Iya, pasti ada gesekan, apalagi gue selalu menepis kalau misalnya ngeliat gue ya pura-pura enggak ada gitu. Karena gue nguatin hati gue sendiri karena gue nyanyi. Tapi yang nggak bisa dipungkiri memang mereka itu ada. Ada ya. Ada. Tapi Gue percaya semenjak itu. Ya sama, gue juga waktu itu ngeremehin yang namanya apaan sih setan, apaan sih gitu, Apaan sih, kayaknya gue takut. cuma halusinasi. Makanya kenapa vlog ini gue bikin tuh karena gue pengen bikin, maksudnya challenge diri gue sendiri bro. Jadi kayak, lu berani gak sih? Gitu, maksudnya kan segala sesuatu, sorry nih gue bukannya belagu karena menantang hantu ya guys. Tapi lebih kepada kita tuh punya Tuhan, kita tuh Derajat kita lebih tinggi. derajat manusia itu lebih tinggi dibanding ciptaan Tuhan yang lain gitu. Dan kayak gua muslim gitu kan, itu bisa baca-bacaan isi-isian ayat Al-Quran, apapun itu, Al-Ikhlas, An-Nas, atau apa, begitupun mungkin di agama lain ada juga kan bacaan untuk mengusir setan gitu. Jadi gue cuma pengen make sure gitu kalau gue ngaca nih, oh gue gak takut lagi sama hantu ada, gue hargain dan lu pun hargain gue. Maksudnya kita masing-masing beda dunia, udah. Iya. Cuman ya namanya tetap aja, namanya gue ada rasa penasaran sih, jujur kayak Kepo. kepo gue. Kayak apa sih? Pengen lihat, udah lihat gue ngiprit, lari gue. Ya di vlog-vlog gue ada tuh, lari gue beneran. Lihat vlog lu yang 5 itu gue kira. Ini kan? Artinya kesum bener. Itu bener-bener. Kalian tuh aku kasih tahu ya, itu kan di YouTube kan ada tuh di atas settingan nonton. Mantap. Slow apa sih, normal atau dipercepat atau slow motion, kalian tuh naikin, soalnya banyak yang belum paham nih sebenarnya nih orang-orang yang nonton YouTube. Mereka cuma geser ulang, padahal itu bisa di slow motion. Jadi Bener-bener nampak loh. nampak loh kalau di slow motion, jadi pelan. Suara gue aja nih kalau di slow motion bisa kayak mabok.
bagus. Bisa kayak gitu. Ya serius nanti gue ajarin deh, gue cara tutorial nonton di slow mo. Kan nggak semua orang bro, sumpah. Beberapa orang paham, beberapa orang lain enggak. Jadi kita harus kasih edukasinya kayak gimana. Banyak orang ngertinya di pause. Bener, di pause, abis itu di zoom, di pause, di screenshot, di zoom. Padahal itu dari YouTube-nya sendiri Udah ada. Nah, Slow-mo. makanya banyak yang vlogger horor itu ketahuan editan. Kenapa? Karena orang yang nonton tuh udah pinter di slow mo tuh kalau editan ketahuan. Iya. Di sini gue mau yang real, kalau ada penampakannya syukur, nggak dapet ya udah kalian juga bisa lihat kok tempat yang horor. Bener gak? Pasti kan? Karena akan selalu ada interaksi, ada pasti. Even suara atau selewat atau apa itu pasti ada. Sudah nih, lu tuh sampai ngeliat si setan yang matanya. Iya, itu terakhir. Ya udah gua daripada kacau, lebih baik gua begadang kira keluar dari stasiun itu ke Kopi Jos. Oh gitu, terus? Iya, nyarilah Lu lihat warkop. poni Ike sudah berantakan. Oke, terus? Warkop yang buka lah ibarat dari Jogja sampai jalan kaki bobo keril kayak gembel. Oh iya. Gua itu sendiri tuh, gua sendiri. Udah sampai nunggu pagi. Saking gua parnonya diliatin terus di stasiun itu. Masa di gunung diliatin, masa di stasiun juga diliatin. Gua tuh gitu. Terus? Ini setan yang demen. Apa lu? Apa yang gue sial sih? Kayaknya lo yang apes deh. Mungkin. Tapi sebenarnya banyak orang bilang kalau lo ketemu Fisik sih. setan, itu sebenarnya setan yang katanya ngapes. Iya. Iya nggak? Mungkin dia ada juga yang mau diomongin, kan kita nggak ada yang tahu. Ya juga sih, kenapa waktu itu lo nggak wawancara? Nah, kalau cari muka kayak begini coba lihat. Tantan lo nggak berani nih Tan. Bercanda, hidup tuh harus banyak bercanda, harus feel free gitu loh. Nah, kalau lu gimana tuh kemarin ngadepin? Kalau gue sih jadi lu liat mata udah jatuh ke bawah begitu. Ya udah, Allah Akbar. Pas lu Akbar hilang apa gimana? Iya mas, gue balik badan deh kabur lah. Nggak ada ya kayaknya? Nggak ada. Buktinya udah hilang. Di dalam balik lagi nggak ada ya. Gue ngambil tas, ya buru-buru keluar pokoknya itu keluar. Dari tempat kopi ya udah ngobrol dah sama Sam sana. Mas, ibaratnya sana bilangin mas. Berarti lu tuh nggak nyampe berhari-hari ya di sana? Ya gue 3 hari doang di sana. 3 hari ya, maksudnya nggak sampai seminggu gitu lama. Wah, seminggu itu Berarti nggak, berarti waktu lu di Merbabunya itu cuma sehari. iya, maksud gue itu kan cuma sehari. Berarti kan lu nggak nginep kan di situ? Nginep. Nginep juga ya tadi? Iya. Gue nggak ya. Abis gue nganga-nganga sama cerita yang gamelan. Jadi gue tuh kayak piknik otak gue jujur. Jadi lu cerita nih, gue berasa ada di dalam sana bro. Dengar gamelan, gue ngebayangin tuh. Terus Miss K, gelantungan. Jadi gue piknik otak gue ke sana. Jadi satu malam doang itu ya yang waktu sendiri dibuka itu. Tapi pas tidur lu nggak ada yang gangguin, cuman kecuali bisikan-bisikan. Iya, cuma ngapain, mau kemana gitu doang. Ya udah kita tidur aja, sebenarnya kita nggak ganggu daripada kita ini. Karena mungkin gue capek juga nanjat, ya udah tidur. Pulas ya? Pulas. Tapi pas abis gue Bisa ya dia pulas sebelah setan, gue bingung. cobain dulu kak. Enggak, Enak. makasih. Abis itu lu pulang kan? Ya udah pulang. Sampai Lu ada sekarang lu ada pesan-pesan gak sih buat teman-teman di rumah yang nonton? nah, Pesan moralnya apa, plus minusnya apa, boleh dijelasin? buat anak pendaki. Ngomong sama anak-anak rumah gitu. Kasih Buat pesan. teman-teman semua yang para pendaki atau pecinta alam lah ibaratnya, kita harus saling menghormati aja. Ibaratnya kan gini deh, kita bertamu ke rumah, habis itu kita acak-acak, pasti yang punya rumah marah kan. Nah sama kayak di gunung ibaratnya, kita saling menjaga, saling adatnya di sana kita ikutin, peraturan sana kita benar. ikutin, jangan merusak alam, berarti itu doang sih pesan-pesan gue. Ambil hikmahnya aja. Ini kalau ngeliat yang aneh-aneh itu bonus. Bonus ya? Bonus. Tapi mostly banyak, tapi ada juga yang naik gunung nggak dilihat apa-apa juga. Ada. Lo menurut gue salah satu yang beruntung. Kenapa gue bilang beruntung? Karena finally lo tahu bahwa kita hidup tuh nggak cuma kita manusia, kan? Kita berdampingan dengan alam lain yang kita harus saling menghargai. Betul. Setuju? Setuju. Oke guys, segitu aja wawancara gue kali ini sama narasumber gue. Dan
gimana kelanjutannya lagi nanti di NHM13 channel. Apakah aku visit lagi kemana ya? Ada yang punya ide boleh ditaruh di kolom komentar, di like, terus di komen, di share, jangan lupa ya. Oke, karena itu semua gratis. See you next time. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.